Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma barik lana ya Rabbana fi amina hadha wa fil a'wamil qadimah waghfir lana ma madha min dhunubina ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Amma ba'du. Para jamaah hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baituna yang dirahmati Allah, Sayyid Abdullah bin Idrus Al-Jufri beserta keluarga, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu pula Ustadz Lutfi, Ustadz Faizin, Ustadz Iskandar, Ustadz Wildan, para jamaah hadirin hadirat yang sama-sama kita cintai dan semoga dicintai Allah. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini dengan judul iman adalah penyembuh dari apa? Penyakit-penyakit hati. Apabila seorang sakit, bagaimana kira-kira perasaannya? Lalu bagaimana kalau hatinya sakit? Bagaimana kira-kira para jamaah bila hatinya sakit? Kita semua tahu bahwa Nabi kita pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rasul bilang, ala perhatikan dan ketahui, sesungguhnya dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Bila dia sehat, seluruh tubuhnya akan sehat. Tapi bila dia sakit, seluruh tubuhnya juga akan sah. Apa yang dimaksudkan dengan segumpal daging ini? Kalau hati dalam bahasa Arab namanya al-kabid. Liver itu dalam bahasa Arab adalah al-kabid, bukan al-qalb. Al-qalbu secara anatomi adalah jantung. Bukan hati. Kalau seorang mengalami gangguan hati pada stadium awal, stadium kedua, ketiga biasanya orang nggak begitu berasa. Tapi kalau jantungnya mengalami gangguan, maka akan terasa menyeluruh ke seluruh tubuh. Karena jantung ini berfungsi untuk memompa darah dan juga oksigen ke seluruh tubuh. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kalau pompa jantungnya lemah akan terasa pada tubuh kita. Kalau terjadi penyempitan juga begitu. Kalau terjadi gangguan pada katup itu langsung dirasakan. Nah, fungsi jantung ini amat vital bagi tubuh manusia. Ada jantung ya, dalam bahasa anatomi, ada juga jantung hati. Ada jantung jantung hati. Ini yang kita sering katakan hati. Subhanallah. Apabila seorang dalam keadaan mencinta, dalam keadaan mabuk kepayang, bagaimana perasaannya? Terasa di hati yang bernama liver apa terasa di jantung? Detak jantung kita kalau lagi
berbinar-binar bagaimana? Kalau dalam keadaan stres bagaimana? Berbeda enggak? Allah kasih subhanallah, kalbu kita ini baik yang lahir maupun yang batin itu berpengaruh terhadap tubuh dan perilaku manusia. Apabila seorang dalam keadaan stres, di mana terasa? Di jantungnya bukan? Oleh karena itu, seorang bila mengalami stres yang berat, biasanya tensinya meningkat ya, detak jantungnya juga meningkat sebagai akibat dari stres yang menekan dirinya. Dia merasakan perasaan tidak nyaman pada jantungnya, terkadang menimbulkan rasa sesak dan banyak orang yang berada dalam kondisi apa? Dalam kondisi anfal bahkan meninggal dunia. Ternyata stres ini ya, luar biasa dampaknya. Bisa ya, mengeluarkan hormon kortisol dalam jumlah besar yang mengakibatkan apa? Gula kita cepat segera dipecah hingga kadar gula meningkat dan menimbulkan peradangan pada pembuluh darah. Bahkan terkadang terjadi spasm penyempitan mendadak. Bahkan banyak dari mereka yang meninggal dunia. Padahal sebelumnya tidak ada penyempitan. Jadi betul-betul mengerikan bagaimana gangguan yang terjadi ya, pada tubuh manusia diakibatkan karena jantungnya dalam keadaan tidak baik, disebabkan oleh stres ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Begitu juga kalau hati manusia, ya, kalbu manusia bukan yang lahir ya, dalam keadaan sakit, maka apa? Amal-amal yang dihasilkan pun akan keluar dalam keadaan tidak baik. Contohnya seorang yang hatinya sakit akibat sombong, bagaimana kira-kira sikapnya? Akibat dengki, iri, bagaimana kira-kira? Terlihat gak pada air mukanya? Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma akhfa insanun fi qalbihi syai'a illa wa azharallahu ala safahati wajhi. Tidak ada seorang yang menyembunyikan sesuatu di hatinya kecuali Allah nampakkan pada lembaran wajahnya. Sorot matanya ya, terlihat ya, menampakkan apa yang di hatinya. Tapi kalau orang yang hatinya penuh dengan rasa cinta, rasa aman, cinta pada kebajikan, kemuliaan, niscaya perilakunya pun akan berbeda. Oleh karena itu, orang yang sakit baik fisiknya maupun kalbunya atau hatinya, itu wal'iyadzubillah betul-betul merupakan keadaan yang tidak nyaman bagi dirinya. Begitu juga bagi orang lain akan timbul efek-efek yang buruk. Nah, Al-Quran ya, sebagaimana kita perhatikan, menerangkan kepada kita bagaimana membuat kalbu kita ini apa? Tenang, damai, tumbuh nilai-nilai mulia dalam kalbu kita yang akan membawa dampak yang positif dalam diri kita maupun terhadap orang lain. Dalam suratul An'am Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka tidak bercampur dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang selalu akan mendapatkan rasa aman dan berjalan di atas petunjuk Allah. Ketika Nabi membacakan ayat ini sewaktu diturunkan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-zulmu fi hadhil ayah kaqaulillahi fi suratil Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat-amat besar. Di saat seorang mempersekutukan Allah, pertama-tama dia zalimi dirinya. Yang kedua, sebagaimana dia zalimi dirinya, dia akan menzalimi orang lain. Kalau dia tega berbuat zalim pada dirinya, kira-kira tega enggak berbuat zalim pada orang lain? Cuma terkadang ada sebahagian orang berbuat zalim tapi menganggap dirinya sedang berbuat kebaikan.
Ini yang paling berbahaya. Zalim tapi merasa dirinya berbuat keadilan. Oleh karena itu, orang-orang yang damai jiwanya, yang tentram hatinya, yang selalu dalam keadaan sehat hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu mereka diingatkan kepada Allah, hati mereka langsung yang tadinya gundah dalam keadaan bergelisah, guncang, kembali tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman di saat hati mereka dalam keadaan gundah dan bergelisah, begitu mereka mendengar nama Allah, disebutkan nama Allah, hati yang tadinya gundah bergelisah akan kembali tenang dan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, menyebutkan namanya, hati-hati manusia akan damai dan tentram. Ini merupakan keterangan yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, Bapak Ibu dapat merasakan gak hubungan antara iman dan aman? Bisa gak merasakan? Bisa gak kira-kira merasakan hubungan antara iman dan aman? Kita tahu bahwa kata amana yu'minu diambil dari kata al-amnu wal aman, yang artinya rasa aman. Seorang yang beriman atau al-mu'min, ya, berarti dia menyatu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya juga al-mu'min. Kita beriman di saat kita merapat kepada Allah, mendekat kepadanya, bernaung di bawah naungannya, mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasannya melimpahkan rasa aman yang tak terhingga pada kita semua. Maka pada saat kita memanggil ya salam ya mukmin, ya, yang memberikan keselamatan dan juga keamanan, datang dari mulut seorang yang beriman, itu tanpa dirasakan tertuang di hatinya rasa aman yang akan menghilangkan kegelisahannya. Saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu berkumpul bersama orang yang dicintai, yang kita cinta, yang kita sayangi, bagaimana kira-kira perasaan yang muncul di hati kita? Sama Bapak Ibu ketemu sama orang yang Bapak Ibu gak suka, bagaimana perasaannya kira-kira? Saya kalau saat ini di majelis ada orang yang saya gak suka datang ke rumah, yang menyebalkan, itu saya langsung muncul dari batuk-batuk, gak nyaman, perut juga kembung, betul enggak? Tapi kalau ketemu dengan orang yang kita cintai, waktu berlalu lama tidak terasa. Perasaan baru aja sudah apa? Sudah cukup panjang. Tapi kalau bersama orang yang tidak kita suka, sebentar terasa panjang. Betul enggak? Itu merupakan fakta. Oleh karena itu, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar kita yakin dan percaya. Tapi iman sebetulnya intinya adalah cinta kepada Allah. Mencintai Allah melebihi selainnya. Kalau kita masih mencintai selain Allah melebihi cinta kita pada Allah, kita belum betul-betul merasakan rasa manisnya iman. Karena begitu kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita pada Allah, kita dengan gampang mengorbankan Allah demi yang kita cintai. Baik itu istri, suami, anak, harta benda, jabatan, kedudukan. Kalau kita mencintainya lebih daripada cinta kita pada Allah, niscaya akan menjadi penyakit buat kita yang bisa membuat kita mengorbankan Allah demi yang kita cintai. Tapi apabila kita mencintai Allah melebihi selainnya, kita rela mengorbankan apapun demi kecintaan kita pada Allah. Karena kita betul-betul yakin dan percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita percayakan seluruh hidupnya kepadanya, Dia adalah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang,
yang maha kuasa, yang melindungi hamba-hambanya dari berbagai macam yang menakutkan dirinya, yang akan menerangi perjalanannya, yang menjamin keselamatannya. Di mana Bapak Ibu akan mendapatkan yang seperti ini pada selain Allah? Coba tunjukkan. Bisa nggak kita dapatkan semua ini dari selain Allah? Mustahil. Tapi kalau Allah berkehendak melindungi kita, mengayomi kita, membimbing kita, menyelamatkan kita, siapa yang kuasa untuk membahayakan kita? Tapi sebaliknya, bila Allah berkehendak untuk menimpakan mara bahaya atas kita disebabkan karena kesombongan, keingkaran kita, siapa yang kuasa untuk melindungi kita? Bila kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bernaung, berlindung, berpegang yang paling aman dalam hidup ini. Dan Dia Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin gak Allah akan membahayakan kita atau orang yang kita cintai? Tapi sebaliknya, begitu kita meninggalkan Allah, karena anak yang kita jaga, kita lindungi, keluarga yang kita cintai atau harta benda, betapa mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan apa-apa yang kita sayangi dan kita lindungi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, mereka cintai sebagaimana cinta mereka pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman pasti mereka akan lebih cinta kepada Allah daripada kepada selainnya. Ibu, saya yakin mendambakan rasa cinta, ingin mencinta, ingin juga dicintai kan? Kita mencintai anak kita, anak juga apa? Kita harapkan mencintai kita. Begitu juga apa yang dirasakan ibu dirasakan oleh suami. Yang dirasakan oleh suami istri dirasakan juga oleh anak. Setiap orang ingin mencinta, ingin juga dicintai. Betul enggak? Lalu saya bertanya, dari mana asalnya rasa cinta ini? Siapa yang menuangkan rasa cinta di hati ibu pada anak? Hingga ibu begadang di malam hari, ya, hamil dengan susah payah, menyusui anak, mendidik mereka. Bahkan ibu-ibu yang biasanya pelit sama suami, pelit enggak sama anak? Kalau suami pakai gelang ibu, ganti entar ya, tambahin. Betul enggak? Tapi kalau anak mau kawin, gelang ibu, cincin ibu, perhiasan ibu dijual. Jangan sampai malu-maluin. Kesian anak kita, betul enggak? Minta digantiin enggak sama anak? Tapi kalau suami, jadi kita lihat bagaimana kecintaan ibu pada anaknya, kecintaan ayah juga pada anaknya, kerja siang malam tidak pernah berhitung. Tapi kalau kita pakai duit anak, baru ingat sedikit, bah kemarin pakai duit saya untuk beli ini, betul enggak? Pernah enggak kita bilang sama anak kita, pakai duit abah kemarin buat nyekolahin kamu? Ada enggak? Nah saya mau tanya, siapa yang menuangkan rasa cinta di hati ibu? Di hati ayah, begitu juga di hati anak-anak kita, di hati suami pada istrinya, di hati istri pada suaminya. Siapa yang meletakkan? Berarti narasumber cinta dari mana? Allah. Nah kalau kita menyatu dengan Allah, merapat ke sisi Allah, kira-kira berapa banyak cinta yang kita bakal dapatkan? Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, Allah akan menyeru kepada malaikat penduduk langit untuk mencintai orang tersebut. Dan para penduduk langit akan menyeru ya kepada apa? Makhluk-makhluk Allah untuk mencintai orang tersebut. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Ini hadis yang sahih, yang cukup masyhur. Jadi sebetulnya kita salah. Kita memilih cinta di tempat yang salah. Sebagaimana seorang anak yang dirawat, diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya berkorban untuk anaknya. Hanya baru bertemu pacar sebulan 2 bulan, dia rela meninggalkan ayah ibunya, orang yang dicintai, demi cinta sesaat. Aneh gak? Nah yang lebih aneh lagi, kita diciptakan Allah
dirawat, diasuh, menerima seluruh nikmatnya. Sampai kita tidur, nikmat Allah nggak pernah berhenti. Jantung kita berdenyut, paru-paru kita kembang dan kuncup, pencernaan kita, Allah rawat diri kita. Yang mencintai kita melebihi yang lain. Kita korbankan cinta Allah demi kecintaan kepada materi, kecintaan kepada makhluk, atau kecintaan kepada diri sendiri dengan penuh kebodohan. Padahal tanpa Allah, mana mungkin kita dapat menikmati hidup dengan baik. Aneh gak ibu-ibu? Tapi begitu Bapak Ibu mencintai Allah melebihi selainnya, maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang terdepan yang berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, orang-orang yang beriman pasti akan lebih cinta kepada Allah daripada kepada selainnya. Oleh karena itu Ibrahim dalam ucapannya mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Tapi Allah menghargai penyerahan kita, Allah sambut, Allah jaga, Allah pelihara, Allah sempurnakan nikmatnya atas kita semua. Allah Tuhan yang tidak butuh, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha pengasih, yang maha pemurah. Apabila dia menghendaki sesuatu, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebalikannya, siapa yang kuasa untuk merubah? Oleh karena itu, jalan hidup yang paling utama adalah dengan beriman kepada Allah. Dan inti keimanan kepada Allah, saya bicara intinya, adalah mencintai Allah melebihi selainnya. Nah, untuk berjalan ke sana, pertama yang harus kita penuhi adalah ma'rifat. Kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Saya mau berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat orang pakai baju koko, kopiah putih, pakai sarung, mukanya biasa-biasa, masuk ke dalam masjid. Perasaan Bapak Ibu menghadapi orang ini biasa nggak? Biasa kan? Tahu-tahu diberitahukan itu orang yang pakai baju koko, kopiah putih, dia panglima TNI atau menteri fulan atau presiden fulan. Sikapnya berubah enggak? Begitu tahu ini panglima atau ini katakan Kapolri atau ini presiden, sikap Bapak Ibu berubah karena kenal dia tadinya orang biasa, berubah statusnya. Betul enggak? Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa beriman pada Allah dengan penuh rasa aman, bisa yakin menyerahkan seluruh hidup kita kalau nggak kenal Allah? Betul nggak? Oleh karena itu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baca ayat-ayat Al-Quran, resapi nama-nama Allah yang begitu indah. Begitu orang membaca nama Allah, memahami maknanya, akan muncul setiap kali disebutkan nama Allah rasa cinta, rasa rindu, rasa aman. Karena apa? Karena Allah ternyata dengan nama-namanya yang penuh keindahan, sedikit pun tidak menunjukkan bahwa Allah akan berbuat aniaya pada hambanya. Malah Allah yang akan menyambut doa orang yang meminta. Allah yang akan memenuhi harapannya, akan melindungi dirinya, baik dalam kesendirian maupun keramaian. Baik di saat dia dalam keadaan berjaga-jaga atau keadaan tertidur, baik di daratan, di lautan maupun di udara, dimanapun dia berada, Allah akan selalu menemani dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Saya mau tanya, Allah bersama kita dimanapun kita berada, Allah pernah meninggalkan kita nggak? Dari mulai dalam kandungan ibu kita sampai kita keluar, tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita. Kalau Allah tinggalkan kita, kita akan binasa. Tapi yang perlu kita tanya, hati kita bersama Allah apa tidak? Allah bersama kita dimanapun kita berada, tapi kitanya yang tidak merasa bersama Allah. Begitu hati kita merasa bersama Allah, rasa aman akan muncul di hati kita. Penyakit-penyakit hati akan tersingkir, berganti betul-betul dengan hal-hal yang akan menyehatkan jiwa kita, hati kita. Kita akan merasa malu kalau hati kita bersama Allah, sedangkan dalam hati kita terdapat kotoran-kotoran yang akan membuat Allah memandang remeh dan kecil diri kita. Oleh karena itu pada saat kita akan mendirikan sholat menghadap ke hadapan Allah, kita diperintahkan bersuci.
Ulama mengatakan bersuci di sini dari dua najasah, dua najis. Satu najasah hissiyah, najasah yang bersifat lahir, ya. Satu yang lain najasah maknawiyah, najasah yang terdapat di hati kita. Kita akan menghadap ke hadapan Allah, kita harus membersihkan hati kita hingga Allah berfirman pada ayat wudu sebagai penutup, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyempitkan kalian dengan perintah bersuci atau salat, tapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Begitu hati kita disucikan, baru kita akan menikmati nikmat Allah yang amat indah dan amat sempurna. Jadi pertama dimulai dengan mengenal Allah. Begitu kita mulai mengenal Allah, kebesarannya, keagungannya, menyebut namanya, hati akan bergetar. Seperti tadi Ustaz Lutfi katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, begitu disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Di samping berisikan kerinduan, kecintaan, rasa hormat dan takut. Takutnya bukan seperti takut menghadapi api atau musuh. Takut kalau sampai Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahnya dari kita. Takut kalau sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menyambut kita atau tidak lagi memperdulikan kita. Seperti seorang laki-laki kalau mencintai perempuan, yang paling ditakuti kalau sampai perempuannya berpaling hatinya daripadanya. Betul gak ibu-ibu sekalian? Jadi takut kita pada Allah bukan takut terhadap kezaliman atau perbuatan aniaya, tapi takut kepada Allah, takut akan kehilangan perhatian dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, langsung iman mereka bertambah dengan penuh keyakinan. Sedangkan dalam hidup mereka ini, mereka hanya kepada Allah berserah diri dan bertawakal, tidak bertawakal kepada selainnya. Nah, kalau kita memiliki kriteria ini, insya Allah hidup kita akan aman dan damai. Penyakit-penyakit hati kita akan tersingkir. Munculnya penyakit-penyakit hati disebabkan karena pemujaan terhadap diri atau pemujaan terhadap makhluk yang lain. Begitu seorang memuja dirinya atau memuja sesama makhluk, maka hatinya akan muncul penyakit yang bermacam-macam. Dari mulai kesombongan, keangkuhan, memandang remeh orang lain, atau sebaliknya merasa minder, frustasi di hadapan makhluk yang lebih kaya, yang lebih kuat daripada dirinya. Tapi di saat dia membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dia tidak akan punya rasa minder. Tidak akan punya juga rasa sombong. Bilal ibnu Rabah sebelum beriman, seorang hamba sahaya yang kerjaannya hanya memandikan himar, membersihkan kotoran manusia dan keledai. Begitu dia beriman, rasa mindernya, rasa rendah dirinya hilang sama sekali, berganti dengan keimanan yang mengangkat martabat derajatnya, membuat dia sejajar bersama sahabat-sahabat mulia, bahkan dengan para pemuka Quraisy. Betul tidak ibu sekalian? Ketika Bilal masuk kota suci Mekah bersama Rasulullah, diperintahkan untuk mengumandangkan adzan, salah satu tokoh dari kaum Quraisy yang masih ada kesombongan, dia mengatakan, mali hadzal ghurab. Kenapa ini? Apa? Kenapa nih gagak hitam, kok dia yang mengumandangkan adzan bukan orang lain? Di mata pemuka Quraisy ini gagak hitam, tapi di mata Rasul dan orang yang beriman, dia merupakan sahabat mulia yang meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tetap mempertahankan imannya walaupun menghadapi siksa dan derita. Salman Al-Farisi dari Persia hijrah ke Madinah, sebelumnya menjadi budak yang diperjualbelikan karena dia meninggalkan negerinya menuju ke Tihamah, ternyata disambut dan dijadikan sebagai budak yang diperjualbelikan. Akhirnya mengantarkan dirinya menuju ke Madinah, membuktikan kecintaannya pada Rasul. Sewaktu membangun Masjid Nabawi, kaum Ansor berpantun mengatakan bahwa kami Ansor Rasulullah. Kaum Muhajirin mengatakan kami orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Salman dalam keadaan melamun, tidak tahu di mana statusnya. Dia bukan dari kalangan Quraisy, bukan dari kalangan juga orang-orang yang terkemuka. Ketika kaum Muhajir melihat Salman, dia mengatakan Salman dari kami orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, meninggalkan Persia untuk berkumpul bersama apa?
Allah. Kaum Ansar mengatakan tidak, Salman bersama kami kaum Ansar, dia hidup di tengah-tengah kami sebelum datang Rasulullah. Tahu Rasulullah memotong mengatakan Salman minna ahlil bait, Salman dari kami keluarga Rasulnya. Bukan karena nasab biologisnya, karena imannya, kecintaannya pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan Abu Lahab paman Nabi secara biologis, Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau ibu bapak cinta pada Allah pada Rasulnya, Allah juga akan satukan bersama Rasul. Tahu enggak bapak ibunya orang beriman di akhirat siapa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak atas orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ini menggambarkan kedekatan Nabi dengan umat yang luar biasa. Sampai Nabi kalau ada yang meninggal dunia mengatakan apa? Kalau orang ini berhutang menjadi tanggungan kami, kalau nggak ada yang bayarkan hutangnya. Sedangkan harta warisannya menjadi warisan keluarganya. Kalau dia tidak punya warisan, dia berhutang, nggak ada orang yang menanggung, Rasulullah yang menanggung hutangnya. Dan istri-istri Nabi sebagai ibu orang yang beriman, berarti ayahnya siapa? Istri-istri Nabi, ibu orang yang beriman. Haram bagi orang yang beriman untuk menikahi istri Rasul setelah wafatnya, sebagaimana haramnya seorang anak menikahi ibunya. Berarti ayahnya siapa? Ayahnya Rasulullah. Kalau beriman, kalau beriman, mengerjakan amal soleh, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebagai putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perhatikan sama-sama di sini, ya. Bagaimana kecintaan pada Allah dan Rasulnya mengangkat martabat seseorang. Tapi kecintaan pada dunia dan pemujaan terhadap diri menjatuhkan Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Betul hari sekalian. Jadi jangan terpedaya, terpesona oleh kehidupan dunia, membuat kita lupa pada Allah. Tapi jadikan Allah di hati kita yang menduduki urutan yang pertama. Hingga Nabi mengatakan ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Hendaklah kalian mencintai Allah karena nikmat karunia yang Allah limpahkan atas kalian. Wahibbuni lihubbillah, cintai aku karena cinta kalian pada Allah. Kalau kita mencintai Rasul karena cinta kita pada Allah, mencintai seseorang karena cinta kita pada Allah, maka akan meluruskan hidup kita, mensucikan jiwa kita, dan akan membuat hidup kita betul-betul dalam suasana aman. Kita bersahabat bukan lagi karena ingin jabatan, bersahabat bukan karena maslahat, tapi dia bersahabat di jalan Allah, bahkan uangnya diberikan untuk saudaranya. Seperti Abu Bakar membebaskan Bilal, sahabat membebaskan yang lain. Dia tidak sayang mengorbankan hartanya, dirinya untuk sahabatnya karena Allah. Karena Allah menjanjikan balasan yang lebih baik dan lebih mulia. Jadi yang pertama mengenal Allah, yang kedua ma'rifah yang mengantarkan menuju keyakinan, kemudian ketaatan kepada Allah, beramal sesuai dengan apa yang kita imani, kita yakini. Lalu buah dari semua itu intinya cinta kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Ini merupakan cinta yang tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu Imam Ja'far ditanya tentang al-hub wal bughbu. Dia mengatakan wa halil imanu illa al-hubbu wal bughbu fillah. Bukankah iman itu sebenarnya cinta dan benci di jalan Allah? Karena kalau cinta di jalan Allah pasti akan mendidik dan meluruskan. Benci di jalan Allah juga apa? Akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk dan hina. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, akhirnya waliyadzubillah, istri yang cantik diabaikan, pelacur yang berlumuran kotoran dan nista justru yang digemari. Bahaya enggak? Istrinya cantik, bersih, tidak pernah dijamah orang lain, diabaikan. Tapi pelacur yang penuh dengan tambalan sana sini, ya, yang dijamah oleh sekian banyak pria, mirip dengan tempat sampah yang dikerumuni lalat, itu yang digemari. Kira-kira orang ini bagaimana? Menjijikan apa tidak? Ini semua karena cinta yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Jadi Allah membimbing kita sebetulnya untuk kesehatan hidup kita, kebaikan jiwa kita. Maka hati-hatilah dari penyakit hati yang penyebabnya adalah pemujaan terhadap diri sendiri dan pemujaan terhadap makhluk.
Tapi kalau kita balik pemujaan kita terhadap Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu mengingat kebaikan dan nikmat Allah atas kita, niscaya ini akan dapat meluruskan, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati yang akan merusak perangai kita semuanya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 hal yang menghancurkan, membinasakan. Pertama, hawan muttaba, hawa nafsu yang jadi imam dan diikuti. Yang kedua, syuhun muta, rasa kikir yang dipatuhi dan ditaati. Kikir terhadap kebaikan, padahal kebaikannya untuk dirinya sendiri. Kalau dia punya rasa kikir, punya rasa cinta pada harta yang berlebihan, akan membuat orang ini waliyadzubillah akan menjadi sarang penyakit yang bermacam-macam. Karena begitu dia kikir, muncul penyakit rakus. Betul enggak? Keserakahan yang akan melahirkan kezaliman sampai pada akhirnya waliyadzubillah menghalalkan apa-apa yang bukan menjadi miliknya. Tapi kalau seandainya jiwanya rahim dan dermawan, dia mengetahui bahwa ini nikmat yang Allah berikan. Di saat dia beramal, dia akan mendapatkan ganti dunia, juga akan melembutkan hatinya, juga akan mendapatkan rahmat dari Allah dan ganti yang tak terhingga di hari akhir nanti, akan membuat dia betul-betul akan membawa kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, orang yang merasa bangga dengan dirinya. Bahaya enggak ibu-ibu? Seorang kalau merasa bangga dengan dirinya, waliyadzubillah, ini penyakit hati yang paling berbahaya yang membuat syaitan terusir dari surga. Nabi Adam melanggar, makan buah terlarang, tapi mendapatkan ampunan dari Allah. Dan pintu taubat terbuka, tapi penyakit rasa bangga terhadap diri sendiri yang membuat iblis menolak untuk sujud pada Adam, terusir dari surga menjadi makhluk yang terkutuk dan menjadi pendekam yang kekal abadi dalam api neraka. Bapak Ibu kalau sholat berapa kali mengucapkan takbir? 17 dalam 1 rakaat. Apa dalam 1 sholat? Kalau sholatnya 2 rakaat beda dong. Yang 3 rakaat juga 4 rakaat juga Coba renungkan, kenapa setiap kita berpindah-pindah dari rukun ke rukun, kecuali pada saat bangun dari ruku kita mengucapkan Allahu Akbar. Pada saat takbiratul ihram juga Allahu Akbar. Coba renungkan. Kira-kira mengapa Allah menghentak hati kita dengan takbir? Tujuannya sebetulnya untuk mengobati penyakit hati kita. Begitu seorang mengucapkan Allahu Akbar, dia resapi kebesaran keagungan Allah, maka dia akan melihat makhluk-makhluk yang lain tidak lagi sebesar seperti yang dilihat. Tantangan hidup yang berat tidak lagi menjadi besar di hadapan dia. Begitu dia mengagungkan Allah, memasuki kebesaran keagungan Allah, dia merasakan yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya besar menjadi kecil. Tapi yang berhubungan dengan Allah, dia merasakan betul-betul keindahan kebesarannya. Maka orang yang bertakbir mengagungkan Allah, tidak mungkin dia akan sombong, memandang remeh orang lain, dan tidak mungkin akan merasa minder, memandang kecil dirinya. Karena yang maha besar di hadapannya adalah Allah. Maka pada hari-hari tasyrik, hari nahar, kita dianjurkan untuk bertakbir sebanyak-banyaknya, menghentak hati kita yang sedang lupa, mabuk, atau yang sedang sakit karena rasa frustasi, agar kita masuk dalam kebesaran keagungan Allah. Langit bumi seluruhnya bertasbih, bertahmid, mensucikan dan mengagungkan Allah. Pada saat kita bertakbir juga bertasbih dan bertahmid, berarti kita menyatu dengan alam raya yang mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan. Nah, bayangkan coba kalau ini kita resapi, kita hayati, bukan hanya kita baca, tapi kita resapi, kira-kira bagaimana keimanan yang akan menebal di hati kita. Rasa aman yang akan muncul, ketawakalan, kepasrahan kepada Allah, rasa minder di hati kita semua akan hilang. Kalau kita bersama Allah dimanapun kita berada, Allah akan buka pintu rahmat dan perlindungannya. Seperti Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api, Yusuf yang dimasukkan dalam penjara, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menemani mereka. Jadi jalan untuk menyehatkan hati kita hanya dengan beriman. Sedangkan iman intinya adalah mencintai Allah melebihi segala sesuatu selainnya. Dan tidak mungkin dapat kita rasapi ini kecuali dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Begitu kita mengenal Allah, kebesarannya, keagungannya, rahmat kasihnya, niscaya kita akan menemukan jalan hidup kita, cahaya yang menerangi kalbu kita, dan akan membebaskan kita dari keterikatan kepada makhluk. Pada saat Bapak Ibu takbiratul ihram, apa kira-kira yang kita resapi? Yang saya tahu kalau orang belajar fikih, waktu dia bertakbir masukkan niatnya ke dalam takbir. Betul nggak? Masukkan niat ke dalam takbir. Saya mau tahu di hati bapak sama ibu ada berapa hati? Di dada ini berapa hati? Satu. Kalau satu membaca niat, meresapi niat, satu dalam waktu yang sama bertakbir, kira-kira apa yang dapat kita resapi? Mereka mengatakan kita mesti memasukkan niat ke dalam takbir karena takbir merupakan awal sholat. Akhirnya takbirnya kita nggak resapi, niatnya juga nggak diresapi. Akhirnya karena terlambat tangan kita muter, Allahu Akbar. Betul nggak? Akhirnya muncul was-was. Seharusnya waktu kita mau masuk sholat, kita berniat sebelum bertakbir. Kita tahu apa yang kita mau kerjakan, nawaitu sholatal maghrib, katakan lillahi ta'ala. Setelah kita niat ya mengerjakan sholat maghrib, lalu takbir Allahu Akbar, resapi kebesaran keagungan Allah. Kita keluar dari dunia kita yang sempit, dari cobaan hidup kita yang menekan kita, dari ketergantungan pada makhluk, kita keluar dari semua itu, kita masuk dalam kebesaran keagungan Allah. Lalu kita baca doa iftitah, baca ayat-ayat Allah dengan penuh penghayatan. Ini yang akan dapat membersihkan penyakit hati kita, yang menumbuhkan kebesaran keagungan Allah di hati, yang akan membuat kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki harapan yang lebih besar karena Allah. Yang tadinya hati dalam keadaan mendung dan gelap, Allah akan singkap semua dengan kita meresapi dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, setiap kali sholat sebelum kita bertakbir, niatkan sholat yang kita akan lakukan. Adapun definisi yang diucapkan oleh para ulama, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li, meniatkan sesuatu diiringi dengan pekerjaannya, itu bukan berarti dikerjakan bersama-sama. Maksudnya kita berniat kemudian kita kerjakan. Jangan bilang niat sholat ditinggalkan, tapi niat kemudian bertakbir, dan setiap kali bertakbir resapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa syaitan gak tersapu? Syaitan ini yang membuat hati kita rusak. Jadi tiap kali menyebut Allahu Akbar, resapi hayati hingga hati kita betul-betul hanya terisi dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, pada akhir dari surat Al-Jathiyah berbunyi, Falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nanti Bapak Ibu boleh renungkan ayat-ayat bagian terakhir ini. Falillahil hamdu. Saya kalau dalam keadaan lemah, tidak berdaya, menghadapi tekanan, saya baca ayat ini. Falillahil hamdu. Kepunyaan Allah, bagi Allah ya, seluruh puja-puji kami. Dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima puja-puji kami. Falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Dia penguasa langit, bumi dan seluruh alam semesta. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan kepunyaannya seluruh kebesaran keagungan baik di langit maupun di bumi. Dialah satu-satunya yang memiliki kibriya dan keputusan. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa yang kuasa menolak Allah bila Allah menentukan? Bila Allah memutuskan, siapa yang kuasa menolak? Tapi bila Allah menahan, siapa yang kuasa untuk membuka? Mengapa hati kita tidak kita pasrahkan dengan penuh keamanan, kepercayaan kepada Allah? Semua ini pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Maka mulai saat ini, mari bersama-sama kita menumbuhkan cinta kita pada Allah, dan mohon pada Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba awliyaik
wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina minad dunya wa ma fiha. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan, kami anugerahkan ke dalam hati kami rasa cinta padamu ya Allah. Cinta kepada Rasul-Mu, kepada para wali-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, tumbuhkan di hati kami ya Allah kecintaan kepada segala pekerjaan yang mendekatkan kami kepada ridha-Mu. Dan jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan kami dari ridha-Mu dan menjerumuskan kami dari dalam murka-Mu. Ya Allah, jadikan cinta kami kepadamu ya Allah melebihi kecintaan kami kepada dunia dan seluruh isinya. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu untuk mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan ampuni ya Allah apabila kami melakukannya tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan duduknya Ibu menjadi saat-saat di mana dosa-dosa Bapak Ibu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi.